Santapan Harian Sabtu, 19 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti akan sabda-Mu ya Allah, dan kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 19 ayat 1-15. Sesudah itu matilah Nahas Raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Soba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta Raja Negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Sahabat Santapan Harian, hidup memang harus penuh kewaspadaan.
ada banyak bahaya yang mungkin merintangi kita. Namun, jika kita jatuh kepada kecurigaan yang tak perlu, hal itu merugikan diri kita sendiri. Bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk membuka relasi yang lebih luas. Hanun, Raja Bani Amon, mengalami nasib buruk karena ia curiga secara berlebihan kepada Daud. Raja Hanun menggantikan Nahas, ayahnya yang telah wafat. Rupanya Nahas dan Daud memiliki relasi yang baik. Daud menunjukkan rasa bela sungkawa kepada Hanun sebagai tanda persahabatan dengan mendiang Raja Nahas. Untuk itu ia mengirimkan utusannya. Sayangnya, sesampainya para utusan Daud itu, Hanun mengikuti nasihat pemuka-pemuka Bani Anon yang menganggap bahwa para utusan itu adalah mata-mata Israel yang datang untuk menyelidiki Bani Amon. Itikat baik Daud dibalas dengan hal yang sebaliknya. Hanun mempermalukan para utusan Daud. Akibat peristiwa tersebut, perang pun pecah antara Israel dan Amon. Bani Amon segera merekrut pasukannya dari negeri-negeri sekitar. Sementara itu, Daud mengutus Yoab dan Abisai untuk menghadapi serangan Amon. Pada akhirnya Israel dalam penyertaan Tuhan berhasil mengalahkan Amon. Bani Amon harus menanggung kerugian besar yang sebetulnya tak perlu terjadi jikalau Hanun tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dilandaskan pada kecurigaan. Dalam hidup kita sehari-hari, patutlah disadari bahwa kecurigaan kepada orang lain bisa mendatangkan hal-hal yang buruk pada kita. Sebagaimana Hanun, dari kecurigaannya itu dihasilkanlah keputusan yang tidak bijaksana, terutama terkait dengan sikap kita terhadap orang yang kita curigai. Kewaspadaan memang baik, tetapi kecurigaan berlebihan justru harus lebih kita waspadai. Patutlah juga kita menyadari bahwa Allah dapat bekerja melalui orang-orang yang datang ke dalam hidup kita dan dengan tulus ingin membantu kita. Bila hati dan pikiran kita dikuasai kecurigaan, kita malah menolak kebaikan dan menjatuhkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari segala ketakutan dan kekhawatiran kami terkadang melahirkan rasa curiga dengan pertolongan dan perhatian dari banyak orang. Ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami kedamaian. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.